Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, ini merupakan video untuk pengantar pemrograman web yang mana Anda akan belajar beberapa materi yang berkaitan dengan pemrograman khususnya di aplikasi web. Untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan Anda pelajari di dalam satu semester ini. Seperti yang kita ketahui bahwa web itu merupakan teknologi yang berkembang secara cepat begitu ya, dan luas, dimana sampai saat ini web menjadi andalan semua perusahaan untuk memperoleh pelanggan ataupun menciptakan aplikasi bisnis. Nah, dalam kuliah ini nanti ada beberapa hal untuk komponen penilaian, yaitu kehadiran, tugas, ujian tengah semester, lalu ujian akhir semester, atau juga bisa mungkin diganti dengan project begitu. Yang mana presentasinya ini mengacu kepada kebijakan dari lembaga. Dalam rencana pertemuan ini kita akan membahas beberapa topik begitu, di mana pertama ada pengantar yang akan saya sampaikan hari ini, lalu kita akan belajar konsep dasar dari ISO OSI layer ya, yang mungkin juga pernah dipelajari di mata kuliah yang lain. Hal ini penting dikarenakan aplikasi web ataupun teknologi web itu bekerja di dalam lapisan OSI layer. Lalu nanti kita akan melihat beberapa jenis web server apa yang baik digunakan, kemudian web statis dan dinamis, yang mana web ini dibedakan menjadi beberapa kategori ya, tergantung dari nanti sisi konten ataupun interaksi dari user gitu. Lalu ada dasar-dasar web, yang mana dasar web itu terdiri dari HTML dan CSS. Kemudian ada paradigma pemrograman, yang mana ini lebih kepada semacam pengetahuan umum ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan metode yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa peneliti ya. Kemudian ada pemrograman server side. Di sini kita akan pelajari PHP dan JavaScript. Pada dasarnya bahasa pemrograman ini banyak sekali, tapi dikarenakan ini capaiannya hanya dalam satu semester, sehingga yang ingin disampaikan dalam kelas pemrograman web ini hanya PHP dan JavaScript saja. Kemudian ada konsep basis data, ini juga mungkin pernah dipelajari di mata kuliah yang lain. Nah, di sini kita akan bahas berkaitan dengan integrasi dengan program yang kita buat menggunakan PHP ataupun JavaScript ya, sehingga kita bisa menyimpan ataupun mengelola data yang akan kita pakai untuk beberapa aplikasi yang bisa dipakai di masa depan. Lalu ada pengantar konsep CMS ya, lalu ada MVC atau Model View Controller, lalu ada Bootstrap, dan ada Single Page Application, yang mana ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa kita pakai dalam mengerjakan project. Dan untuk mempelajari ini maka Anda harus paham dulu dasar-dasar dari web begitu, karena framework itu bisa dipelajari ketika kita sudah paham dasar-dasar dari pemrograman web begitu. Nah, pada dasarnya ya memang ada beberapa framework yang bisa kita pakai, misal ada CMS di sini. CMS lebih merujuk kepada programmer yang mungkin tidak begitu paham dalam membuat coding gitu. Cuma kan karena kita ya rencananya jadi programmer ya, maka harus memahami dasar dari
pemrograman web begitu. Apakah itu HTML, CSS ataupun PHP dan JavaScript. Juga mungkin bahasa yang lainnya. Nah, sehingga nanti kita bisa pakai framework-framework yang sudah ada ya, yang sudah dikembangkan oleh beberapa perusahaan atau pengembang yang sekarang juga sudah populer ya, menjadi aplikasi berbasis web. Lalu ada pengantar REST API, di mana REST API ini nanti akan digunakan untuk integrasi multi system ya, sehingga nanti ada istilahnya microservice. Microservice nanti hanya pengantar karena mungkin ada mata kuliah yang lain berkaitan dengan microservice. Dalam pemrograman web ini REST API dan microservice itu menjadi bagian penting, oleh karena hari ini teknologi webnya sudah berintegrasi dengan berbagai macam platform. Lalu ada pengantar GIS ya, Geographic Information System. Kita bisa membuat aplikasi web yang mana bisa memetakan suatu wilayah ya. Apakah itu mungkin contoh simpelnya kita pakai aplikasi Google Map gitu. Nah, kita bisa buat sendiri versi kita, di mana GIS ini bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan. Lalu ada pengantar dari keamanan sistem. Ini juga sebenarnya ada di mata kuliah lain, tetapi hal ini penting disampaikan oleh karena web itu merupakan suatu sistem, maka kita juga harus mengetahui apa saja yang bisa mengancam keamanan dari sistem yang kita buat gitu ya, khususnya di aplikasi berbasis web. Lalu ada proyek akhir, yang mana proyek akhir ini akan menjadi tugas Anda selama 1 semester, dan itu bisa menjadi acuan Anda bisa lulus dalam mata kuliah ini. Hal-hal yang ingin didiskusikan nanti kita bisa sampaikan di kelas ataupun boleh di media chat begitu ya. Oke, kita lanjut ke beberapa tren ya, yang mana akhir-akhir ini tren bahasa pemrograman itu luar biasa, sangat meningkat begitu ya. Dimana trennya itu dari tahun 2012 sampai 2024 di sini kita bisa lihat perbandingan bahasa pemrograman dengan permintaan industri begitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan karyawannya dalam bidang pemrograman atau aplikasi ya. Dan bahasa yang populernya itu ya mungkin ada beberapa, termasuk di sini bahasa C yang sederhana gitu ya, PHP masuk begitu ya, HTML apalagi karena mungkin jadi dasar untuk web. Lalu ada varian dari JavaScript yaitu TypeScript, C++, ada SQL untuk basis data, ada C#, lalu Java yang mungkin dari dulu sudah populer ya. Lalu ada JavaScript, memang hari ini juga sudah banyak digunakan dan menjadi tren oleh karena mungkin fleksibilitas antara aplikasi web dengan aplikasi mobile. Dan yang paling tinggi permintaan dari bahasa pemrograman itu adalah bahasa Python ya, mungkin karena trennya sekarang itu adalah data science dan AI gitu ya, sehingga yang banyak dipakai adalah bahasa Python. Nah, dalam pemrograman web bahasa Python pun itu bisa diimplementasikan ya, cuma mungkin dalam kelas ini kita tidak pakai karena nanti ada kelas data science, sehingga Anda boleh mengintegrasikan bahasa Python di kelas data science atau di data mining atau apa ya, dengan dasar-dasar web yang sudah ada di dalam HTML atau CSS begitu ya, karena kontennya nanti integrasi antara bahasa Python dengan HTML CSS untuk data science. Nah, di sini Anda lihat bahwa perbandingan permintaan atau lowongan kerja lah ya, kita anggap lowongan kerja sebagai programmer atau bagian IT itu banyak sekali. Di situ ada 4 macam yang populer ya. Ada data center system, ada devices atau ke hardware mungkin ya.
lalu ada software, ada IT service ya, bagian IT, layanan IT gitu, dan ada layanan communication service. Anda lihat di situ hari ini yang paling tinggi adalah communication service. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin beberapa hal hari ini tadi ya, layanannya itu lebih ke semacam asisten dan lain sebagainya, sehingga muncul platform-platform AI begitu. Jadi itu yang paling tinggi saat ini. Nah, di belakang itu kita punya dasar bagaimana kita membekali kita supaya bisa membuat aplikasi berbasis web yang menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang populer yang tadi saya sampaikan. Jadi Anda bisa mempelajari bahasa pemrograman apapun ya, dengan syarat kalau untuk web maka Anda harus paham HTML CSS sebagai dasar. Anda belajar Python begitu ya, tapi kalau mau diimplementasikan ke web maka harus paham HTML dan CSS. Anda juga mau pakai framework PHP misalnya. Nah, untuk bisa supaya ada tampilannya bagus dan lain sebagainya, maka Anda juga harus paham HTML dan CSS begitu. Lalu perkembangan sistem dan pendukung web sampai saat ini itu terus naik begitu ya, atau terus meningkat karena web itu kan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi berbasis desktop misalnya. Oleh karena web itu sudah ya mungkin sudah cukup lama begitu ya eksistensinya, dari tahun sekitar 1990-an ya pertama kali dikenalkan itu HTML. Maka sampai saat ini itu trennya sangat meningkat. Aplikasinya juga berbagai macam. Bahkan mungkin game pun itu bisa diimplementasikan dengan aplikasi web begitu. Dan sampai saat ini yang populer mungkin adalah intelligent personal agent ya, semacam AI gitu ya, ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat bahwa pembagian dari kategori sistem berbasis web itu kurang lebih ada 4 ya. Pertama ada document centric, ada transactional web application, ada workflow based, dan ada portal oriented web app begitu. Kalau kita lihat bahwa document centric itu ya halaman webnya itu bersifat statis begitu ya, sehingga jarang semacam updating sistemnya tidak begitu diperhatikan. Anda lihat misalkan di web semacam Wikipedia begitu ya, ya kontennya itu mungkin tidak begitu sering diupdate gitu ya, karena dokumennya hanya berupa salinan dari yang tadinya buku misalnya menjadi dokumen online begitu. Itu tidak terlalu diperhatikan perbaikannya gitu. Lalu ada transactional web application ya, yang mana halaman ini bersifat interaktif, ada penggunanya begitu ya, sehingga ini lebih banyak proses updating ya, atau istilahnya tampilannya seringkali berubah begitu, karena di situ menuntut ada interaksi dari user dan lain-lain. Nah, misalnya seperti aplikasi atau web untuk e-commerce begitu ya, itu kan setiap bulan pasti akan dirubah tampilannya. Misalkan ada promo maka harus berubah tampilannya, misalnya ada event-event dan lain sebagainya, itu berubah tampilannya. Nah, itu dikarenakan harus sering diupdate karena interaksi dengan penggunanya lebih banyak begitu. Nah, ada lagi misalnya ada workflow based web begitu ya, dimana workflow base ini lebih semacam layanan gitu ya, yang mana layanan ini disampaikan bisa juga dari e-commerce tadi ya, atau nanti di e-government yang mana mengacu kepada tingkat atau level di perusahaan atau instansi gitu ya. Karena semuanya dalam workflow base ini ada semacam aturan-aturan atau semacam SOP dan lain sebagainya, sehingga biasanya dalam proses ini ya banyak form dan lain-lain gitu ya. Itu kan
ada workflow-nya, alur kerjanya dari 1, 2, 3, 4 sampai ke alur keberapa itu harus diikuti gitu ya. Dikarenakan eh, transaksi yang terjadi di pemerintahan atau di lembaga pemerintahan itu biasanya ada SOP dan lain sebagainya. Bahkan di perusahaan pun ya itu juga ada semacam MOU ataupun ya tadi misalnya hal-hal yang harus diikuti aturannya. Maka itu disebut workflow based web. Lalu ada portal oriented web apps begitu ya, di mana jenis ini akan digunakan untuk tujuan akses layanan, lebih ke informasi begitu ya. Sehingga portal ini Anda bisa temukan ya mungkin sering kita pakai gitu ya, Google ataupun Firefox ataupun Microsoft dan lain-lain. Itu memberikan layanannya hanya mencari informasi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada semacam transaksi jual beli ataupun pendaftaran semacam lembaga pemerintahan, tidak gitu. Di situ hanya portal oriented begitu ya. Dia hanya berfungsi untuk semacam pintu gitu ya untuk mencari sesuatu misalnya. Nah, ketika kita mau membuat web, maka Anda harus memperhatikan hal-hal berikut ini gitu ya. Yang pertama adalah correctness ya. Correctness ini Anda lakukan bahwa membuat web itu harus berfungsi ya. Jangan sampai nanti ada semacam bug yang mengganggu begitu ya dalam proses aplikasinya. Itu bakal mengganggu sekali. Maka setiap kode yang Anda buat itu harus correct gitu ya, harus benar, gitu, harus sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Lalu ada testability, di mana testability ini harus diuji secara menyeluruh. Biasanya tim IT itu ada semacam proses pengujian. Jadi sebelum rilis itu nanti diuji. Ya. Kalau dalam metode mungkin ada istilahnya black box. Nanti diuji satu-satu apakah sudah berfungsi, apakah sudah jalan, apakah sudah ada outputnya, apakah sudah bisa menyimpan dengan baik datanya misalnya. Itu harus bisa dites gitu ya. Jangan sampai ketika dirilis ternyata belum selesai semuanya. Lalu ada maintainability. Nah, yang bagus web itu mudah diperbaiki. Jadi kalau ada bug seperti tadi misalkan ya, ada kode yang tidak sesuai, itu lebih mudah. Jangan sampai nanti kodenya wah kesana kemari ya, susah mau mencari perbaikannya. Lalu ada scalability, di mana scalability ini terkait kepada skala dari aplikasinya itu. Misalnya untuk berapa pengguna, apakah hanya 10 pengguna, apakah hanya 100 misalkan. Kalau di perusahaan-perusahaan kecil kan di bawah 100. Tapi kalau di perusahaan besar Anda bayangkan semacam Google, Facebook itu kan ribuan karyawannya atau bahkan usernya itu sampai miliaran ya. Anda tahu bahwa pengguna Facebook ataupun pengguna Google itu miliaran. Maka sistemnya itu harus scalability. Apalagi misal nanti terkait dengan hardware-nya. Cuma kita tidak mempelajari itu ya. Kita hanya bisa membuat atau istilahnya kita hanya membuat aplikasinya saja gitu. Lalu reusability. Nah, ya, reusability ini bahwa web itu memungkinkan bisa menggunakan komponen berulang-ulang. Jadi ketika kita buat satu kode itu usahakan bisa dipakai untuk beberapa macam begitu ya. Tidak di sini buat, di sana buat, enggak gitu ya. Tapi kita bisa gunakan satu kode untuk beberapa hal, dan itu juga terkait dengan semacam ya meringankan proses pembuatan kode program begitu ya, karena kita hanya menggunakan kode yang sudah kita buat satu kali gitu, untuk beberapa hal. Lalu ada robustness di sini, di mana web ini dapat digunakan dengan baik, apakah itu fungsi antar muka, bandwidth, uptime, lalu yang lainnya. Jadi istilahnya kuat lah. Jadi bisa diandalkan begitu ya. Kemudian ada readability, di mana kode program itu ya
harus bisa dipahami, apalagi namanya karyawan programmer itu kan ya beda-beda ya kebiasaannya. Ada yang suka misal nyimpennya satu-satu, misal ada yang satu untuk semua kodenya itu ya, atau bahkan misal ya asal bikin di mana saja gitu ya tanpa ada keterangan bahwa kodenya itu untuk apa. Nah, maka seorang programmer yang baik, jadi biasanya di dalam setiap fungsi itu ditambahkan keterangan bahwa fungsi ini untuk melakukan tugas A, fungsi ini untuk melakukan tugas B, supaya nanti ya istilahnya bisa dipahami. Jadi ketika ada anak magang misalnya ya, ya itu bisa dipahami oleh orang-orang yang mungkin baru mendalami kode program. Lalu well documented, nah nanti ketika kita membuat aplikasi, harusnya Anda atau kita harus membuat dokumentasi begitu ya. Jadi dokumentasi itu bukan bikin foto dan lain sebagainya, tetapi Anda mendokumentasikan setiap hasil aplikasi ataupun kode program yang ini berguna untuk apakah dari sisi pelanggan ataupun dari sisi tim IT-nya gitu ya. Sehingga nanti kalau di dalam perusahaan ya ketika kita mau mempelajari aplikasi tinggal baca gitu ya. Tidak lagi harus menggunakan ngetes nih, saya mau belajar aplikasi A lalu dites langsung ya. Bagus, pada dasarnya bagus. Cuma kan kalau yang belum tahu maka usahakan ada dokumentasinya. Jadi bisa dibaca atau istilah simpelnya ada manual booknya begitu ya. Ada manual booknya. Lalu appropriately presented atau di sini istilahnya bahwa tampilan antar mukanya nyaman gitu ya. Jangan sampai warnanya cuma putih dan hitam saja misalkan. Ada warna yang lain biru, hijau misalkan. Kan setiap orang beda-beda mas. Warna kesukaannya misalnya ya. Gitu. Nah, lalu untuk membuat web ya, kita harus memiliki beberapa hal. Jadi tidak hanya pinter coding gitu ya. Nah, beberapa hal yang harus kita miliki adalah yang pertama kita harus bisa memanajemen proyek gitu. Maksudnya adalah ya Anda kan ditugaskan membuat proyek kode program gitu ya dari satu waktu ke waktu yang lain. Maka itu harus diatur. Misalnya codingnya itu berapa jam, lalu dalam satu minggu berapa hari gitu ya. Itu harus diatur supaya nanti proyeknya bisa kelar ya sesuai dengan waktu yang diinginkan. Kalau proyek 3 bulan ya Anda jangan sampai molor gitu ya sampai nambah lagi sebulan, jangan. Nah, itu harus dimanage dengan baik. Lalu ada pengujian, tadi juga sudah disampaikan bahwa setiap kali membuat aplikasi harus diuji gitu ya. Lalu ada interaksi manusia dan komputer. Maksudnya di sini adalah tadi juga sempat ada disampaikan bahwa antar mukanya bisa lebih bagus gitu, dan lain-lain. Lalu ada multimedia. Nah, web ini kan bisa digunakan untuk aplikasi apa saja. Dan salah satunya multimedia. Nah, lalu kita juga harus bisa menganalisis dan mendesain sistem. Artinya kita kan membuat aplikasi gitu ya. Itu harus ada proses analisis yang mana misal aplikasi e-commerce itu seperti apa, aplikasi pencatatan aset itu bagaimana gitu ya. Atau kalau dalam dunia pendidikan sistem informasi akademik itu bagaimana. Itu proses analisisnya harus digali gitu. Dan juga tampilan desainnya itu harus disesuaikan gitu. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak gitu ya. Nanti ada metode yang harus kita pahami untuk membuat aplikasi gitu ya. Yang bagusnya itu disesuaikan gitu ya, sesuai metodenya gitu. Lalu ada hypertext, artinya ya bahwa membuat aplikasi itu khususnya web begitu ya. Itu istilahnya dibuat menggunakan hypertext, di mana hypertext ini ada kaitan dengan teknologi atau lapisan OSI layer gitu.
Ya, jadi ada rekayasa informasi di mana kontennya itu harus disesuaikan gitu ya. Misal beberapa portal untuk media begitu ya, itu kan harus disesuaikan gambar dengan berita dan lain sebagainya itu harus sesuai gitu ya. Atau misal di dalam aplikasi game itu banyak sekali ya bagaimana user bisa menggali atau menemukan sesuatu di petunjuk ya dalam permainan begitu ya, itu macam-macam. Kemudian ada rekayasa kebutuhan ya bagaimana supaya aplikasi dari sisi software maupun hardware itu bisa disesuaikan gitu ya, jangan sampai nanti misal aplikasinya sederhana tetapi sistem hardwarenya luar biasa gitu ya, maka itu harus direkayasa begitu. Dan simulasi juga pemodelan, artinya bahwa ketika kita membuat web itu kita bisa menggunakan semacam simulasi gitu ya. Simulasi di sini bisa sebagai eh, ya semacam petunjuk ataupun tutorial bagi pengguna gitu ya, supaya nanti bisa memahami apa yang kita buat gitu ya, konten yang kita buat gitu ya. Karena dalam web itu kan kita bisa memasukkan berbagai macam begitu. Dari itu ya, jadi bukan hanya bisa membuat kode program gitu ya. Jadi kita juga harus memiliki beberapa hal atau pengetahuan terkait berbagai bidang ilmu gitu. Nah, selanjutnya ada kategori web statis dan web dinamik. Perlu kita pahami bahwa membuat web itu kita bisa buat dalam berbagai macam cara gitu ya. Nah, dalam hal ini tadi kita sudah sampaikan bahwa kebutuhan membuat web itu harus disesuaikan. Contohnya misal kalau kita hanya mau menginformasikan sesuatu ya, seperti di sini kita lihat ada Wikipedia contohnya dengan halaman istilahnya personal blog begitu ya, atau kurikulum vitae ataupun apa gitu ya, profile mungkin ya. Maka Anda harus sesuaikan. Contoh misalkan kalau Wikipedia di situ ada proses semacam pencatatan ya, atau dalam istilahnya create, update, delete begitu ya. Maka itu harus dinamis karena nanti banyak user ya. Banyak user yang akan terlibat di dalam aplikasi web ini atau sistem web ini. Jadi untuk melakukan pencarian misalnya itu juga harus dilakukan atau istilahnya sistemnya itu harus dinamis karena ketika pengguna memasukkan kata kunci terkait pencarian itu harus mengacu kepada apa yang ada di dalam basis data sistem ini atau aplikasi Wikipedia ini. Nah, berbeda halnya dengan di sini ada Bill Wilson homepage gitu ya. Artinya di sini dia hanya menyampaikan semacam profil untuk Bill Wilson ini gitu ya. Bill Wilson kebetulan di sini adalah ya akademia gitu ya, atau istilahnya dosen gitu. Nah, kalau dosen kan di situ biasanya hanya menyampaikan terkait penelitian ataupun informasi pribadinya gitu ya, ngajarnya apa, konsentrasi keilmuannya apa gitu. Tidak ada misalkan proses input output karena di situ hanya isinya informasi terkait Bill Wilson saja gitu ya. Yang input juga mungkin hanya satu orang adminnya saja. Sehingga dalam tampilan webnya itu ya tidak ada proses seperti keterlibatan user lain. Nah, jadi antara web statis dan dinamis itu Anda harus sesuaikan gitu ya. Mana yang akan kita buat. Kemudian ya,
ada konsep basis data, yang mana konsep basis data ini mungkin dipelajari di mata kuliah yang lain. Nah, dalam pemrograman web juga akan digunakan dan sangat penting oleh karena bahwa data ini menjadi basis utama gitu ya, supaya tadi aplikasi webnya bisa interaktif, gitu, dinamis gitu. Lalu informasinya bisa dimanipulasi, direkayasa gitu kan ya. Karena tadi beberapa hal berkaitan dengan data itu kita bisa jadikan konten untuk aplikasi web kita. Dan itu bisa menjadi poin penting bahwa aplikasi web itu sebagai apa gitu, atau istilahnya apakah aplikasi webnya untuk bisnis atau untuk semacam tadi profile gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini basis data itu menjadi kumpulan informasi yang disimpan. Jadi semuanya disimpan di satu tempat di basis data ya, di komputer secara sistematik supaya nanti bisa diperiksa gitu ya. Diperiksa untuk apa ya? Mungkin kalau ada kesalahan maka bisa diubah. Kalau ada tambahan maka bisa ditambahkan begitu ya. Kalau ada kesalahan bisa diganti begitu ya. Maka basis data sangat penting. Contohnya kalau misalkan web kita statis seperti tadi, ada kesalahan ya mungkin bisa terlewat mungkin ya, karena tidak kelihatan apa yang salahnya gitu ya, karena semuanya hanya informasi teks saja ataupun gambar saja. Tapi kalau di aplikasi menggunakan basis data, ketika ada kesalahan itu bisa terbaca gitu ya, bisa terbaca baik itu oleh pengguna ataupun ya adminnya gitu. Nah, basis data nanti akan digunakan ya menjadi semacam pusat data yang ada di dalam sistem web kita. Lalu ada CMS. CMS ini perangkat lunak yang menyediakan layanan administrasi dan kolaborasi dalam membuat juga mengatur konten web. Nah, tadi sudah disampaikan pada awal-awal pembahasan. Jadi ketika kita misalnya ya, programmer, tidak semua programmer lihai gitu ya, atau ahli gitu. Ada beberapa programmer yang mungkin pahamnya cuma sedikit gitu. Nah, maka supaya kita juga bisa membuat web ya yang pahamnya sedikit itu, maka kita gunakan modul-modul yang sudah jadi saja, atau istilahnya ya CMS lah, istilahnya CMS, Content Management System. Jadi yang kita pikirkan itu hanya cara menginstalnya bagaimana, lalu cara administrasinya bagaimana, dan mengisi kontennya bagaimana. Itu saja gitu ya. Tidak usah berpikir bagaimana cara ngodingnya, bagaimana cara cronnya, bagaimana cara mengubah fungsinya, tidak usah. Karena dalam CMS ini semua sudah dibuat gitu ya. Aplikasinya sudah jadi. Nah, yang belum jadi apa? Yang belum jadi adalah kontennya. Maka kita membuat konten. Anda bisa install WordPress, Joomla, dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk e-commerce bagaimana? E-commerce juga ada gitu ya. Nah, untuk contoh yang lainnya bisa Wikipedia juga sama. Jadi dia hanya berbasis CMS. User hanya menginput saja gitu, tanpa harus pusing-pusing memikirkan bagaimana membuat fungsi dari kode program. Tidak usah. Nah, karena dalam CMS itu nanti template-nya sudah ada otomatis, aksesnya sudah ditentukan, level usernya sudah ditentukan, sudah mendukung multibahasa gitu ya, bisa berkolaborasi, dibagi-bagi gitu ya, manajemennya juga sudah teratur, dan lain-lain. Itu adalah solusi bagi programmer yang mungkin tidak paham semuanya, tidak begitu paham begitu ya. Tapi kalau yang namanya programmer harusnya Anda bisa ngoding gitu. Ngoding dan menentukan fungsi apa yang akan saya buat begitu. Meskipun ya ilmunya kan kopas, nggak apa-apa, yang penting ide Anda muncul di situ. Lalu ada MVC, atau mungkin sekarang
sudah populer digunakan framework yang basisnya model view dan controller. Model view dan controller ini adalah semacam konsep begitu ya. Dimana konsep ini kita lihat bahwa MVC adalah metode untuk membuat aplikasi, di mana nanti kita akan memisahkan model ya, model data, lalu tampilan atau view, dan bagaimana cara memproses dari model ke view gitu ya, yang disebut sebagai controller. Nah, ketika kita implementasikan bahwa framework ini arsitekturnya ya MVC, model view controller. Di sini ada gambar ya. Kita lihat alurnya. Pertama ada model misalnya, lalu untuk menampilkan ke view ya, itu harus dimanipulasi oleh controller. Sehingga nanti user bisa melihat hasilnya. Contoh, ketika user masuk ke dalam sistem ya, user akan menentukan sesuatu, dia ingin melakukan apa, bisa untuk pencarian. Nah, ketika pencarian itu controller akan menentukan apakah data atau informasi yang dicarinya ada gitu. Nah, itu dimodelkan. Kalau ada nanti akan diubah ke dalam tampilannya. Ya berarti ditampilkan hasilnya. Nah, kenapa kita pakai MVC? Nah, di sini Anda harus paham bahwa kelebihan dari MVC itu kita bisa memisahkan bagian-bagian dari aplikasi menjadi komponen utama. Jadi nanti ketika mau mengembangkan software dengan konsep MVC, Anda yang harus pahami itu 3 hal saja. Modelnya bagaimana, view-nya harus bagaimana, dan controllernya mana. Itu saja yang harus dipahami. Adapun yang lainnya ya kita tinggal gunakan. Misalkan mau membuat fungsi tertentu ya kita tinggal panggil saja berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh framework itu. Nah, mungkin yang populer untuk pemrograman web khususnya PHP ini ya, khusus untuk PHP biasanya menggunakan Laravel gitu. Ya, cuma bukan Laravel saja ya yang namanya framework, banyak misalkan. Ada misal untuk Python misalkan ada Django. Kalau untuk JavaScript ya banyak lagi gitu ya. Seperti tadi ada mungkin ada istilahnya React JS gitu atau Vue.js itu untuk framework untuk JavaScript gitu. Lalu ada Bootstrap. Nah, Bootstrap lebih ke template ya, dimana template-nya gabungan antara HTML, CSS juga JavaScript. Di situ belum dibuat untuk back-end-nya. Bootstrap itu hanya berfungsi sebagai front end. Nah, kalau misalkan kita mau membuat web untuk profile, nah itu sudah cukup sebenarnya, tinggal dimanipulasi kontennya. Tapi kalau kita mau supaya webnya interaktif ya, ada proses dinamis dari user dengan admin atau dengan kolaborasi user, itu harus ada back-end-nya. Back-end-nya mau pakai apa? Terserah gitu. Mau pakai PHP, mau pakai JavaScript, mau pakai Python atau yang lain silakan. Boleh gitu ya. Karena Bootstrap ini dia hanya template. Lalu ada API Application Programming Interface. Nah, API ini suatu antarmuka atau protokol yang digunakan untuk berkomunikasi ya antar bagian program. Artinya nanti ada 2 program yang ingin bisa saling berkomunikasi ya. Programnya itu berbeda gitu ya. Berbedanya dari sisi apa? Macam-macam. Dari sisi platform, dari sisi provider misalnya. Itu macam-macam. Contoh yang sederhananya ya ketika kita bisa memakai aplikasi transportasi online gitu ya. Anda pesan alat transportasi misalnya pakai motor ya, itu kan pesannya masuk misalnya ya. Nah, secara langsung
dia akan membuat pola jalur. Nah, jalur itu biasanya didapatkan dengan API. Dari mana API-nya? Ya contohnya bisa dari Google misalnya ya. Jadi map yang ada di dalam aplikasi eh, transportasi online itu dia diambil dari Google. Bagaimana caranya? Ya menggunakan API. Atau misalkan yang populer populer itu ya memang istilahnya API itu populer ketika ada ya, biasa dipakai di Twitter gitu ya. Jadi sebelum ada penggunaan di berbagai macam ya populernya, meskipun dari dulu sebenarnya konsep API itu sudah ada, tapi populer itu ketika ada Twitter gitu ya, biasanya dipakai di Twitter. Nah lalu kita bisa menggunakan API ini untuk sistem berbasis web, sistem operasi, sistem berbasis data, perangkat komputer atau library yang lainnya. Jadi API ini tidak terbatas pada dua aplikasi saja. Misalkan web ke web enggak gitu ya. Web ke desktop juga bisa, web ke mobile juga bisa, atau sebaliknya juga bisa. Itu semuanya bisa saling berkomunikasi. Contohnya tadi kan sudah disampaikan bahwa kita pakai aplikasi mobile untuk pesan alat transportasi. Nah, nanti ada servernya kan gitu. Jadi server dan mobile itu saling berkomunikasi. Lalu mobile dengan mobile ya aplikasi saya dengan aplikasinya Mamang Gojek jadi disebutkan ya mereknya. Itu saling berkomunikasi. Jadi API ini sangat bermanfaat sekali untuk komunikasi berbagai platform. Lalu ada Geographic Information System, Anda bisa membuat sistem ya untuk pemetaan. Banyak hal yang bisa kita buat untuk pemetaan. Ya tadi salah satunya adalah memetakan jalur transportasi. Oke. Atau nanti Anda bekerja di bidang teknik sipil misalnya ya, Anda diperlukan untuk memetakan tempat, proyek, gedung serbaguna ataupun yang lainnya. Maka Anda bisa gambarkan itu. Kalau di sini contohnya ya ada aplikasi namanya QGIS gitu. Tapi ini tidak fokus ke web. Dia memang khusus untuk pemetaan. Tapi untuk secara khusus membuat aplikasi web ya berbasis GIS itu bisa. Anda bisa pakai JavaScript, bisa pakai Python, itu macam-macam boleh. Nah, kemudian yang terakhir di bahasan pemrograman web itu adalah keamanan sistem. Di mana keamanan sistem ini berkaitan dengan bagaimana caranya supaya sistem yang kita buat itu aman. Karena kalau kita lihat di bagian sebelah sini ya, ada namanya internet ya. Web itu kan ada di dalam jalur internet. Dan internet ini saya sampaikan ada di lapisan OSI layer. Nah, untuk memahami OSI layer itu nanti ada di mata kuliahnya jaringan komputer. Saya tidak akan bahas terlalu dalam, tapi secara sepintas bahwa web itu bekerja di dalam lapisan OSI layer. Jalurnya mungkin HTTP. Nah, dari jalur itu nanti berkaitan dengan jalur yang kita gunakan di dalam internet, itu akan masuk data. Data itu macam-macam, ada dari customer, ada dari kompetitor, bahkan ada dari hacker begitu ya. Itu disebutnya ada environment triple C gitu ya, crackers, kompetitor, dan customer. Jadi data yang masuk ke dalam server kita ya, web gitu ya, ke web kita itu macam-macam. Mungkin ada dari customer, yaitu yang kita harapkan. Tapi ada dari kompetitor, mau ngecek nih kompetitor kita, apakah aplikasi webnya bagus misalkan. Dicek gitu ya. Kan ada yang banyak lah kasusnya untuk kompetitor itu. Yang harus kita hindari adalah adanya cracker atau hacker mungkin ya. Nah, hacker ini bukan kompetitor, bukan customer gitu ya, tapi dia ikut masuk ke aplikasi web kita. Ya tujuannya apa? Macam-macam, motifnya macam-macam. Ada hanya sekedar testing gitu ya. Saya sudah bisa belajar hacker gitu ya, ngehack gitu. Ada yang memang tujuannya bisnis gitu ya. Saya mau
ngambil data gitu ya, lalu dipakai dan lain-lain. Ada yang tujuannya lebih parah itu merusak gitu ya. Ya itu memang banyak motifnya, tergantung nanti dari hackernya bagaimana. Dan ini harus kita apa namanya perhatikan gitu ya, karena saking pentingnya di keamanan sistem ya. Ya web-web sekelas pemerintah pun itu sering bocor gitu ya. Kita juga sudah dengar ya kabarnya banyak sekali, dan itu adalah hal yang mungkin harus kita hindarkan. Jangan sampai ya terdengar wah masa katanya web pemerintah tapi gampang dibobol gitu ya. Ya itu harusnya memperhatikan sisi keamanan sistem, dan memang susah gitu ya. Kalau tidak ada admin keamanan sistem ya memang susah. Kita bisa bikin aplikasi, bisa bikin sistem gitu ya. Tapi untuk pengelolanya siapa? Itu juga harus dipikirkan. Dan sama gitu ya, dia juga harus paham mengenai jaringan komputer. Kenapa? Karena orang jaringan komputer yang akan memahami traffic data yang keluar masuk dari luar gitu ya ke dalam server. Gitu. Makanya bagian IT itu menjadi tulang punggung saat ini. Gitu ya. Oleh karena bisnis dan lain sebagainya, layanan atau apapun itu eh, sangat penting gitu ya kita kelola dan perhatikan. Maka untuk itu ya saya sampaikan di dalam kelas web ini Anda harus memahami berbagai macam multidisiplin ilmu sebenarnya. Mata kuliah yang pernah Anda pelajari ulang kembali gitu ya supaya maksimal dalam mempelajari pemrograman web ini. Jadi untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun mau diskusi silakan disampaikan. Saya tutup saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.